sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Monika Sari dengan NPM 1912110175 dari kelas pengembangan bisnis 7MAP4. Di sini saya akan membacakan laporan hasil pengembangan bisnis kios pertanian di Lampung Tengah. Latar belakang: saat ini membuka kios pertanian masih dikatakan sangat bagus. Ada banyak konsumen yang bisa menjadi target pasar, mulai dari petani, pengusaha pertanian, bahkan sekedar orang biasa yang memiliki hobi bercocok tanam. Kios pertanian bisa dibuka di pedesaan, daerah pinggir kota maupun di tengah kota. Menurut Brown dan Petrello, pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula. Perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba. Identitas perusahaan: nama Kios Pertanian Nusanadi, alamat Jalan Raya Sukutimbanyak, Kabupaten Lampung Tengah. Bidang usaha utama pertanian dengan tagline solusi kebutuhan pertanian. Legalitas usaha: Kios Pertanian Nusanadi memiliki nomor izin berusaha, yaitu 23.12.01.0037.229 yang dikeluarkan pada Kamis 23 Desember 2021 melalui oss.co.id. Segmen pasar: perusahaan mensegmentasikan target pasar kepada para petani, pengusaha pertanian, bahkan sekedar orang biasa yang memiliki hobi bercocok tanam, mulai dari remaja bahkan orang-orang tua. Target perusahaan memilih sasaran yaitu pemasaran terkonsentrasi, yang mana perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, yang hanya melayani satu segmen, yakni pertanian. Strategi pemasaran: dari segi harga, perusahaan kami memberikan harga yang lebih terjangkau dengan pilihan berdasarkan kebutuhan konsumen, melalui penyediaan pupuk secara kiloan atau eceran dengan produk-produk tertentu. Tempat: perusahaan terletak pada daerah pertanian sekaligus perempatan jalan keluar masuknya para petani dari berbagai daerah, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan penjualan. Produk: perusahaan berusaha menyediakan fresh produk melalui sistem pre-order selama beberapa minggu pada produk-produk tertentu untuk menghindari terjadinya stok menumpuk. Dari segi promosi, perusahaan memfokuskan target promosi melalui Facebook dan WhatsApp, yang merupakan aplikasi yang paling banyak diakses dari berbagai tingkat usia, dengan bentuk poster before and after penyediaan produk. Target penjualan: sebelumnya perusahaan hanya mengingat target penjualan. Dalam hal ini, saya buatkan target penjualannya. Karena target penjualan pupuk dan obat hama yang tidak terlalu banyak pesanan, oleh sebab itu saya sesuaikan berdasarkan musim. Musim yang pertama yaitu musim hujan, jangka waktu 3 bulan pertama dengan target 6 ton pupuk. 3 bulan kedua 6 ton pupuk. Jumlah target pada musim hujan adalah 12 ton pupuk. Pada musim kemarau, jangka waktu 3 bulan pertama dengan target 3 ton pupuk. Target kedua 3 ton pupuk pada bulan kedua. Jumlah pada musim kemarau adalah 6 ton pupuk. Pada obat-obatan hama, pada musim penghujan target penjualan adalah 45 biji. Pada musim kemarau per 6 bulan sama dengan 25 biji. Jumlah target adalah 70 biji. Aspek keuangan: sumber dan penggunaan dana. Sebelumnya, perusahaan tidak memiliki catatan keuangan dan hanya terpaku pada nota pembelanjaan. Untuk memenuhi kebutuhan usaha ini, menggunakan modal secara mandiri dan dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan usaha. Investasi awal: untuk pembangunan kios bernilai 60 juta, untuk persediaan produk bernilai 19 juta, dan jumlah adalah 79 juta. Rencana tabungan usaha: saya mencoba membuatkan rencana investasi karena sebelumnya keuntungan penjualan diputar untuk membeli produk.
rencana tabungan usaha sebesar 150 juta dalam jangka waktu 5 tahun sebagai berikut. 150 juta dibagi 5 tahun sama dengan 30 juta per tahun. Untuk memiliki tabungan usaha sebesar 150 juta dalam jangka 5 tahun, maka perusahaan harus menyisihkan keuntungan sebesar 30 juta per tahun, atau 30 juta dibagi 12 bulan sama dengan 2.500.000 per bulan. Pembukuan. Sebelum menggunakan aplikasi dalam catatan keuangan, perusahaan hanya terpaku pada nota pembelian dan dikumpulkan. Berikut before after. Berikut merupakan before dan after sebelum menggunakan aplikasi pendukung keuangan. Catatan keuangan lebih tersusun dan rapi, sehingga mudah untuk direkap ulang. Bagian penutup. Kesimpulan. Dari strategi dan pengembangan bisnis bahwa hal ini berfungsi mengetahui model bisnis yang dijalani, target market yang jelas, mencari sumber dana, rencana bisnis jadi lebih fokus dan terarah. Untuk memprediksi masa depan dan menaikkan level bisnis dengan baik dari segmentasi market, serta pemanfaatan teknologi dapat mempermudah kegiatan usaha. Itulah hasil laporan pengembangan bisnis pada Qs Pertanian belakangan. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian laporan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.